Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri, sirri fi, sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membuka rahasianya untuk menghilangkan keakuan diri. Keakuan diri tidak akan bisa dihilangkan kalau kita tidak memahami ilmunya. Apa ilmunya? Yang pertama, kita harus betul-betul menyadari bahwa hanya Allah saja yang ada. Itulah sebabnya selalu saya di awal pembukaan saya selalu mengatakan la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Kenapa saya ulang-ulang ini? Saya ingin menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada. Saya ingin menyadarkan kepada seluruh saudara bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. Al-Hadid, kalau enggak salah ayat 3 sudah dijelaskan. Wal awalu wal akhiru wal batinu was sahir. Dia yang awal, dia juga yang akhir, dia yang batin, dia juga yang sohir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang sohir, itu artinya kita ini tidak ada. Inilah yang harus kita sadari, bahwa hanya Allah saja yang ada. Ketika hanya Allah saja yang ada, berarti kita tidak punya keakuan. Keakuan itu adalah keakuan Allah sendiri. Ketika kita mendengar kata aku, maka sadarlah bahwa itu adalah dia. Seperti konten-konten saya yang lalu, sering saya menjelaskan bahwa hidup ini adalah
kematian, puncak segala kematian adalah ketiadaan. Kita tidak ada. Artinya tujuan hidup adalah kematian. Kita ini mati. Puncak kematian adalah ketiadaan. Sesungguhnya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau kita mau menghilangkan keakuan dengan cara apapun tidak akan bisa. Kalau kita tidak memahami ilmunya. Karena aku pasti selalu ada. Yang harus kita pahami, aku itu siapa. Aku itu bukan aku. Tapi aku itu adalah dia. Kita ini tidak ada, saudara. Tidak punya daya upaya. Apa yang bisa kita buat? Kita ini ibarat wayan, digerakkan oleh dalam. Dan saya juga di sini ingin menjelaskan bahwa la haula wala quwata illa billah itu bukanlah berserah diri. Bukan. La haula wala quwata illa billah bukanlah ucapan berserah diri. Tetapi ucapan sebagai penegasan bahwa kita ini tidak punya daya upaya. Kita ini lemah. Kita ini mati. Cobalah lihat orang mati, saudara. Apa dia bisa buat? Tidak ada. Sampai kapanpun tidak akan bisa menghilangkan namanya keakuan. Menghilangkan keakuan itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa dengan cara apapun. Kecuali kita harus betul-betul sadar bahwa hanya Allah saja yang ada. Allah yang berkata-kata. Allah yang melihat. Allah yang mendengar. Dan sebagainya. Kalau saudara sudah betul-betul menyadari tentang semua ini, maka saudara adalah betul-betul fana di dalam fana. Ketika saudara sudah masuk fana dalam fana, insya Allah saudara akan masuk dalam baka al-baka. Sekali lagi saudara, saya akan mempertegas bahwa sesungguhnya tujuan hidup ini adalah kematian. Kematian. Dan puncak segala kematian itu adalah ketiadaan. Kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah yang harus kita sadari. Kalau kita bicara tentang ma'rifat, tentang fana, kata kakek saya sangat ingat betul apa yang harus kita matikan. Karena kita sudah mati. Kita ini lahir ke dunia. Hakikatnya mati. Barang siapa memahami, kata kakek saya, bahwa dia mati di dalam hidup itu,
insya Allah dia hidup di dalam kematian. Apa arti hidup dalam kematian? Hidup dalam kematian akan mendapat segalanya, mendapat fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita mati di dalam kematian itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita menderita sepanjang atau selama-lamanya. Perlu saudara ketahui, apabila kita sampai ke negeri akhirat menderita, maka selamanya akan menderita. Apa sebab? Hari akhir adalah hari yang kekal. Dunia akhir adalah dunia kekal. Tidak akan bisa berubah. Tidak ada yang bisa dirubah di sana. Maka disinilah kita tempatnya memperbaiki. Artinya nasib kita di akhirat, di yaumul qiyamah, ditentukan sekarang ini, bukan nanti. Kita harus keluar dari diri kita, saudara. Jangan merasa ada. Kita harus meninggalkan diri kita. Kita harus hijrah. Kita harus keluar dari kebodohan. Jangan lagi merasa ada. Karena yang ada itu adalah Allah. Ketika kita masih merasa ada, kita bermusuhan dengan Allah. Pasti bermusuhan dengan Allah. Semoga bisa renungkan konten ini agar kita keluar dari kesesatan, kebodohan, dan kezaliman. Kita sudah diancam dalam Al-Quran. Dan kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Maka kita harus keluar dari kezaliman itu dan dari kebodohan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.